Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Arya Bima Sakti, NRP 1301180. Saya Felix Dan Watama, 130118101. nah, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi India yang berkaitan dengan Tata Power Distribution. Ya. Nah, sejarah India dengan Tata Power Delhi Distribution. Di sini saya jelaskan dulu, perusahaan ini adalah perusahaan patungan antara pemerintah Delhi dengan Tata Power, sehingga melahirkan Tata Power Delhi Distribution. Nah, pada tahun 2002, pemerintah Delhi membubarkan Dewan Vidyut Delhi atau DVB yang terintegrasi secara vertikal menjadi 6 perusahaan penerus. Di antaranya salah satunya adalah North Delhi Power Limited. Nah, akhirnya pemerintah Delhi dan Tata Power membentuk perusahaan patungan dengan nama Tata Power Distribution atau bisa kita kenal sekarang Tata Power Delhi Distribution dengan pemegang saham mayoritas sebanyak 51% adalah Tata Power dan 49% dipegang oleh pemerintah Delhi. Nah, awalnya Tata Power Delhi Distribution menghadapi tugas berat di awal perbaikan soal distribusi listrik ini atau energi. Dengan banyak tantangan baik secara internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Nah, dan perusahaan ini berfokus di bidang energi di New Delhi saja, ya. Dan saat ini Tata Power Delhi Distribution melayani 7 juta orang di bagian utara dan barat laut Delhi sekarang. Dan ia memiliki basis konsumen terdaftar sekitar 1,6 juta orang. Next. Nah, selama masa-masa itu atau masa-masa awal itu, Tata Power Delhi Distribution atau perusahaan sebelum ini adalah 6 perusahaan sebelumnya itu yang telah mengerjakan proyek ini mewarisi distribusi daya di utara dan Delhi barat laut di wilayah seluas 510 km persegi, memasok kekuatan untuk 7,5 lakh konsumen atau sekitar 75.000 konsumen melalui jaringan distribusi yang berada dalam kondisi yang sangat terdegradasi atau bisa dibilang sangat bawah, mengakibatkan sering terjadinya pemadaman listrik di daerah situ. Nah, kerugian efisiensi adalah kerugian perusahaan ya pada saat itu adalah yang tertinggi sepanjang masa sebesar 53,1%, yaitu setiap membeli 2 unit yang dibeli kurang dari 1 unit yang mencapai konsumen. Jadi yang nyampai konsumen itu hanya 1 unit. Padahal yang dibeli konsumen sekitar 2 unit. Dan hanya sekitar 48% lampu jalan yang berfungsi di Delhi dari 100% lampu jalan. Nah, ada sekitar di awal-awal itu perbaikan ada sekitar 10.000 keluhan tanpa pasokan per hari dan 20.000 permintaan koneksi baru per hari dan sekitar 100.000 keluhan tagihan masih tertunda dan catatan konsumen yang tidak benar. Next. Nah, kita mulai dari perbaikan New Delhi dengan Tata Power Delhi Distribution. Pada awal 2004 ya, jadi 2 tahun setelah itu perbaikan itu, keadaan distribusi tenaga listrik di Delhi Utara dan Barat Laut Delhi mulai berputar, mulai baik lagi, dan Tata Power Delhi Distribution mengubah seluruh jaringan melalui perbaikan dan pergantian kebijakan yang dijalankannya. Jadi dirubah semua kebijakan yang dulu dengan kebijakan yang baru. Nanti saya akan jelaskan cara-caranya. Dan merekayasa ulang seluruh proses manajemen siklus pendapatan. Jadi manajemen siklus pendapatannya semua direkayasa ulang, jadi diperbarui lagi, memutahirkan TI atau teknologi buatan,
kecerdasan buatan bisa dibilang, dan infrastruktur otomatis, dan membentuk sistem manajemen kinerja untuk membuat karyawan lebih bertanggung jawab. Nah, caranya ini terlibat dengan karyawannya melalui berbagai program untuk meminta bantuan, motivasi, dan pelatihan, dan juga membangun sistem penghargaan terstruktur. Jadi cara-cara yang diberikan perusahaan agar karyawannya itu SDM-nya meningkat. Nah, Tata Power Delhi Distribution juga mendirikan pusat efisiensi daya dalam distribusi untuk melatih karyawannya meningkatkan kemampuan mereka sehingga mereka dapat dengan teknologi buatan atau TI dan lembaga otomatisasi yang dilakukan setelah pengambil alihan perusahaan. Next. Kita lanjut dari perbaikan New Delhi dan Tata Power Distribution. Nah, pada akhir 2004 atau 12 bulan setelah yang saya jelaskan tadi, 1 tahun di akhir, Tata Power Delhi Distribution telah memiliki sistem manajemen kinerja di tempat yang menangkap data melalui sistem informasi manajemen dalam database sederhana. Jadi database-nya sederhana mungkin dari spreadsheet, jadi dari kertas-kertas yang ini. Nah, ini menggunakan strategi menyatukan organisasi dengan balance scorecard. Nah, ini juga membantu memetakan tantangan dan tujuan strategis bersama-sama, menyatukan organisasi atau fokus strategi di mana semua departemen atau fungsi bekerja secara kolektif untuk mencapai pencapaian tujuan organisasi perusahaan. Nah, alat strategis apapun yang mereka pilih harus menyelaraskan diri dengan kriteria bridge, yaitu kepemimpinan, modal manusia, hasil bisnis atau keuangan, hasil proses atau operasi, dan perencanaan strategis, dan juga fokus pelanggan. Next. Nah, sini adalah implementasi Malcolm-Dritch dengan balancing scorecard. Nah, Malcolm-Dritch dengan balancing scorecard perspektif. Nah, di sini leadership adalah dengan cara learning and growth. Jadi belajar dan lakukan. Juga di divisi human capital adalah dengan belajar dan bertumbuh atau dilakukan, diimplementasikan. Nah, financial resultnya nanti itu kembali ke finansial perusahaan itu sendiri. Nah, proses di sini adalah proses dalam perusahaan itu sendiri, bagaimana membangun perusahaan itu. Nah, strategic planning adalah rencana-rencana strategik yang dibuat perusahaan dalam membangun perusahaan itu ulang. Nah, ini melalui strategic map. Dan juga Malcolm dengan balancing scorecard ini berorientasi pada customer focus atau end usernya sebagai kita kenal sebagai customer itu sendiri, perusahaan. Next. Nah, ini adalah cara perusahaan Tata Power Delhi Distribution dalam membangun kepercayaan atau merestrukturisasi perusahaan itu. Nah, balancing scorecard, alat komprehensif yang mencakup semua aspek fungsi melalui 4 kepala cabang: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yang digunakan untuk menggunakan strategi organisasi yang tadi. Nah, analisis tadi dikelompokkan jadi 3 bidang. Ada tantangan bisnis, tantangan operasional, dan tantangan sumber daya manusia, membangun sumber daya manusia. Nah, secara tantangan bisnis ada kebutuhan untuk mengurangi kerugian AT&C perusahaan sebelumnya, memitigasi ketidakpastian peraturan atau meminimalisir ketidakpastian peraturan dengan mengeluarkan kebijakan baru yang lebih mendukung. Nah, secara operasional, perusahaan ini harus memenuhi standar kinerja dan mengendalikan biaya distribusinya, jadi cost perusahaan itu sendiri. Nah, keberhasilan balance scorecard harus memiliki hal-hal berikut: cetak biru yang tepat atau strategic map-nya, bagaimana dia membangun perusahaan itu di awal, harus jelas rencananya dari awal sampai akhir, apa yang harus diukur, dan memutuskan
apa saja rencana yang akan dipilih, memetakan tujuan individu ke tujuan organisasi sehingga mencapai kecocokan tujuan. Jadi tujuan individu karyawan-karyawan tadi diselaraskan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, mekanisme peninjauan yang tepat untuk mempelajari balance scorecard dengan demikian memungkinkan untuk mengidentifikasi area fokus utama mana yang akan ditindaklanjuti dan menindaklanjuti secara berkala. Dan harus ada keseimbangan rencana atau metrik yang dipilih, yang berarti bahwa objek strategis harus didukung oleh banyak fungsi yang pada gilirannya ditangkap oleh parameter metrik atau pengukur rencana tadi. Next. Pada prinsipnya, semua sistem informasi digabung dengan sistem balance scorecard. Jadi diselaraskan. Sistem informasi manajemen tidak perlu berfungsi sebagai fungsi strategis mandiri atau fungsi tujuan taktis. Itu harus bergabung dengan sistem balance scorecard. Untuk mencakup semua fungsi organisasi, harus ada keseimbangan antara langkah-langkah di awal perusahaan dan lambat yang gagal, yang manajemennya harus tunggu mengamati hasil dari inisiatif apapun yang diambil. Nah, keseimbangan yang sehat di antara mereka akan memastikan kekuatan yang tepat dalam skor yang akan membantu memutuskan dengan cepat sistem insentif yang dikaitkan dengan balance scorecard, jadi sistem bonus yang dikaitkan dengan balance scorecard tadi. Ini akan memastikan bahwa karyawan bekerja menuju tujuan strategis yang diputuskan selama proses desain rencana itu sendiri. Next. Yuk. Nah, di sini saya Bima bakal menjelaskan informasi tambahan tentang data yang ada. Nah, pertama di sini adalah tentang grafik revenue yang diimplementasikan setelah balance scorecard, implementasi dari strategi balance scorecard ini sendiri. Nah, bisa kita lihat di awal merger antara pemerintah Delhi dengan Tata Power di angka sekitar 800 crore ya mata uang sana. Nah, di tahun 2003 itu meningkat sekitar 1.400 crore dan di tahun 2005 meningkat lagi sekitar 1.600 crore, berarti meningkat sekitar 200 crore di 2 tahunnya. Dan yang data terakhir yang saya lihat adalah meningkat di tahun 2005-2006 sekitar mentok di angka 1.800 crore. Nah, di tabel kedua kita lihat penurunan komplain pelanggan dari 40% ke 10% dikarenakan implementasi balance scorecard yang baik dan juga tingkat kepuasan pelanggan yang meningkat seiring dengan waktu. Pengumuman umum balance scorecard adalah sebagai berikut. Mengklarifikasi atau memulai strategi bisnis. Tujuan tinta untuk target dan anggaran jangka panjang. Melacak keunggulan komparatif yang mempengaruhi keunggulan kompetitif. Memfasilitasi perubahan organisasi. Meningkatkan pemahaman tentang visi atau strategi di semua tingkatan organisasi. Parameter utama dalam proses desain. Matrik parameter. Strategi objektif, strategi challenge, visional impact. Scoring the scoreboard. Setelah penerapan BSC, PDD mengamati peningkatan kinerja yang signifikan, terutama berasal dari bahwa balance scoreboard telah menjelaskan seluruh organisasi menuju pencapaian tujuan bersama daripada unggul dalam silo. Sebagai hasil penerapannya, keluhan pelanggan berkurang, sehingga sepertiga dan efisiensi penagihan menunjukkan peningkatan signifikan yang mengarah pada kualitas dan layanan yang baik.
Beberapa inisiatif utama yang dilakukan oleh TPDD. Audit energi hingga tingkat departemen, penggantian meter elektromagnetis yang lama dengan elektronik yang baru dan yang akurat, kegiatan penegakan yang agresif dengan input dan analisis ilmiah, partisipasi publik dalam mengendalikan pencegahan melalui konsep audit sosial, bekerjasama dengan LSM untuk kesadaran di daerah kumuh tentang bahaya terkait nyata plastik secara langsung dari kabel hidup. Hasil berikut menunjukkan peningkatan dalam fungsi TPDD, peningkatan yang signifikan dalam kendala pasokan daya. Situasi pasokan listrik di TPDD telah meningkat selama bertahun-tahun karena investasi dalam arti pembelian jaringan dan depan. Customer satisfaction untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen. Survei kepuasan untuk konsumen dilakukan oleh Drake antara 11.140 pelanggan domestik yang dipilih secara acak. Masing-masing defisit dari 3 gangguan, BRPL, BYPL, EPDD. Konsumen responden diminta tentang referensi mereka di sepanjang 7 parameter, yaitu kontinuitas pasokan listrik, kualitas pasokan listrik, dan masalah benturan, masalah penagihan, mekanisme penyelesaian keluhan internal dari gangguan, center yang dibentuk oleh gangguan dan perilaku staf yang bermasalah dengan konsumen. Masing-masing parameter ini selanjutnya dibahas secara lebih luas dengan parameter mikro yang telah ditentukan sebelumnya, di mana responden diminta memberi peringkat dari skala 1 sampai 10 yang menunjukkan betapa pentingnya suatu parameter bagi mereka. Tahapan terakhir, TPDD bekerja di lingkungan yang diatur di mana tarif selalu di bawah tekanan dan stakeholder memiliki kesehatan yang saling bertentangan. Konsumen selalu mengharapkan tarif terendah, sementara pemegang saham mengharapkan keuntungan yang wajar. Regulator mengharapkan TPDD memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen dengan biaya serendah mungkin, sementara karyawan mengharapkan ekspektasi yang lebih kompetitif. Kesimpulan, tantangan yang lebih baru muncul di lingkungan kerja mereka saat membuat perubahan strategi yang ada. Pada saat seperti itu, perusahaan tidak hanya menyediakan pelayanan kualitas, tapi juga berdiri pada komunitas. Tentu akan jadi pilihan. Saat tantangan eksternal, TPDD juga melalui tantangan internal, mengurangi kerugian AT dan C. Nilai terakhir, TPDD telah mencapai tingkat kerugian sekitar 15%. Hukum pengembalian yang semakin menurun telah ditetapkan dan mengurangi kerugian. Tambahan selanjutnya membuka strategi yang sama sekaligus baru. Dengan adanya tantangan sosial di atas yang akan datang, jika tidak ditangani dengan segera, akan dapat berdampak pada organisasi. Masalah ini harus diatasi melalui mapping yang sesuai dan dilaraskan undang organisasi memenuhi tantangan baik tadi. Sekian dari saya, terima kasih.